Shalom teman-teman semuanya, kita akan menyaksikan diskusi antara Bu Sufiatul melawan polemik Muslim. Dengan topik diskusi adalah Muhammad pernah diculik oleh jin. Nah, dan pada akhirnya diketahui ternyata jin itu masuk Islam. Kita ingin tahu bagaimana selengkapnya teman-teman. Silahkan saksikan diskusi berikut ini. Tuhan memberkati. Pak, yang jin muslim itu siapa yang mengislamkan mereka, Pak? Jin muslim itu adalah Pak. yang menerima ajaran dari Allah Subhanahu wa taala, yang hanya menyembah kepada Allah saja. Nah, ya, siapa yang membuat mereka jadi Islam? Kenapa, Mbak? Siapa yang membuat jin itu menjadi Islam? Ya, jin itu ketika melihat baginda Rasulullah Muhammad SAW, beliau sholat, beliau membaca Al-Quran, tertariklah jin yang yang akan bermigrasi dari kafir menjadi Islam. Ya, berarti Muhammad diculik dong oleh bangsa jin seperti kata hadismu. Mbak, jadi itu konteksnya itu diganggu sama seperti kita manusia. Kita diganggu oleh jin. Seperti umpamanya jangan ibadah, ngapain ibadah? Kamu nggak ngerti ceritanya berarti ya? Kamu tahu cerita malam jin nggak? Kamu tahu ceritanya The Night of the Jin, malam jin tadi, videonya yang saya putarkan nggak? Enggak, dia belum datang, Mbak. Dia belum datang, dia nggak tahu. Saya belum dengar tadi, Mbak. Kamu tahu nggak bahwa ketika itu sahabat-sahabat nabimu tuh mencari nabimu semalam-malaman nggak ketemu karena nabimu lagi diculik oleh bangsa jin. Tahu nggak cerita itu? Baik, saya jelaskan lagi ya. Jadi sebenarnya bukan diculik, Mbak. Tapi kata hadismu diculik. Ini kan di Gua Hiro. Bukan. Aduh, Mbak. Wah, nggak baca hadis nih berarti. Mbak Sopi, jangan kayak gitu. Mesti harus Aku kasih data. Karena bukan aku yang ngomong. Ini makanya gue nggak suka mau konten. Coba kasih data. Coba kasih datanya, Mbak. Karena yang ngomong bukan saya. Loh, jangan kayak gitu dong. Harus pakai akal. Coba datanya nggak apa-apa, Bu. Gimana, Mbak? Ini loh, sorry ya Bang Abdul ya, otot ini suka nggak benar gitu, datanya tuh nggak apa-apa. Ya, maafin ya. Mbak Sopi, coba kasih datanya. Nih. Nggak jelas ini orang nih, Mbak Sopi ini. Sorry teman-teman Muslim ini. Karena dikatakan diculik sama jin, bukan aku yang ngomong. Itu mau terjemahan juga lo pada. Saya kasih dalil. Bentar Bang Oblah, bentar. Enggak, si Mbak Sopi kita lihat dulu datanya dia, jangan-jangan dia pembohong. Saya nggak suka gitu loh, teman-teman saya itu pembohong. Coba Mbak Sopi. Coba dibaca aja surat Al-Kahf ayat 29. Bukan, bentar dulu. Ini bentar. Ya, tunjukin dulu Bang Abdullah. Iya, masalahnya di hotel ini suka pembohong, Bang. Muter-muter balikin fakta gitu loh, Bang Abdullah. Kita masih lihat nih. Iya. Bang Ade ya, mungkin. Iya, makanya. Iya, coba. Bapak bisa lihat layar saya? Bisa kelihatan nggak, teman-teman? Bisa gua. Tirmizi 3181. Tirmizi 3181. Ya, 3258 pada Maktabatu Al-Ma'arif Riyadh. Kita lihat ini dikatakan telah menceritakan bla 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 bla. Apakah kalian menemani Nabi di malam beliau didatangi jin? Ya. Ia menjawab tidak. Tidak ada seorang pun di antara kami yang menemani beliau. Tapi pada suatu malam kami kehilangan beliau. Jadi sahabatnya itu mencari beliau semalaman. Saat beliau itu di Mekah, di luar Mekah. Kami mengatakan beliau diculik atau diterbangkan oleh jin. Yang ngomong diculik jin siapa ini, Pak? Ayo. Kan? Bukan saya. Orang yang berangkap. Iya, orang-orang yang beranggapan, yang berpendapat. Ternyata betul memang Muhammad diculik oleh bangsa jin, dilarikan ke dunia jin pada waktu itu. Buktinya dari mana? Lah buktinya ini kami itu melihat. Ini asbabu, Bapak tahu nggak ini asbabu kami ini masih pendapat, Pak. Bapak tahu nggak ini asbabu surah Al-Ahqaf dan surah Al-Jin? Bapak tahu nggak turunnya surah Al-Jin dan surah Al-Ahqaf?
Baca Al-Ahqaf 29 ya, baca coba. Bang, enggak, stop, jangan ke Al-Ahqaf dulu bang, jangan ke Al-Ahqaf, Tadi itu Bapak dulu. mengatakan tidak ada kata diculik, ternyata benar kan? Dia Iya diculik benar. oleh apa? Jin. Nah sekarang pertanyaannya kenapa itu ada istilah diculik bang? Bang Abdullah, kenapa itu ada istilah? Sebentar. Bang, Sebentar. jangan ke Al-Ahqaf ya, jangan ke Al-Ahqaf. Ini kan si Mbak Sophie kan ngasih Al-Tirmizi. Gue pengen tahu nih, Dan gue pengen tahu ini siapa yang pembohong. Dia dibawa lari oleh para jin di Tuh, Gua itu Hiro. dibawa lari. Di Gua Hiro. Dibawa lari. Jadi di Gua Iya. Hiro ini dikatakan tempat berkumpulnya para jin di Gua Hiro ini. Nah, itu bentuk kritis ya, itu bentuk kritis. Jadi ketika Nabi itu dicekik 3 kali di dalam Gua Hiro itu tempat berkumpulnya para jin. Jangan nyimpulin gitu mbak, tapi gitu, lihat coba. Enggak, Di situ kan kita jelas. ada tertulis juga memang nabinya dicekik di dalam Gua Hiro. Iya benar, tapi kan kita hubungin. Ya, tapi nggak apa-apa mbak. Maksudku Ya, gini ini mbak. kan Gua Hiro tempat nabinya menerima wahyu. Iya benar. Iya benar. Benar mbak. Maksud Intinya, gua. dia itu diculik oleh para jin dibawa ke dalam Gua Hiro, dan Gua Hiro ini dikatakan tempat berkumpulnya kaum jin. Ya tapi gini loh, Bang Abdullah itu tidak dibilang tadi kan kita kan sama-sama mendengar. Kamu bilang tadi Bang Abdullah itu tidak diculik. Nah, bagaimana? Dia diculik. Diculik gitu Dan loh. diterbangkan oleh para jin. Nah, itu gimana beliau Bang? Jadi Muhammad itu ke kuburan. Saya jelaskan. Bang Adrian suruh berhenti dulu Mbak Sofi. Bentar Bang, bentar Bang. Gimana Bang? Itu saking sedihnya. Dulu Mbak Sofi. Bentar Bang, bentar Bang. Gimana Bang? Muhammad itu saking sedihnya, dia tuh mungkin di masjidnya. Mungkin Anda nggak pernah lihat, namanya Masjid Jin. Ini ada di kuburan. Oh. Jadi beliau tuh ke kuburan. Jadi jin-jin itu kumpulnya di kuburan, teman-teman. Sedih kenapa Mbak? Sedih karena dia ditinggal Khadijah, waktu itu ditinggal Abdul pamannya, terus dia ditolak dari kota Taif, dakwahnya dia mau masuk Mekah, pada itu ditolak sama Abu Lahab. Jadi dia dalam kondisi terpuruk pada waktu itu. Down kan? I'm going down. Nah itu kalau itu. Ya. Ini lihat, ini adalah masjid. Ini masjid ini adalah depannya kuburan persis. Ini adalah masjid jin. Ya, ini masjidnya adanya di Mekah di Arab Saudi, terletak di dekat Jannat Al-Mu'alla. Ini masjid jin, tempat di mana Muhammad sama jin. Ini kuburan teman-teman, bekas kuburan. Jadi jin itu kuburan ya, tempat-tempat sepi. Bu Inep, interlu Bu, nanti kalau ibu dengar orang-orang ketawa pada kesel. Lanjut Mbak Sophie. Itu spontan Bang Ade. Makanya jangan kebuka. Ya aku juga suka kayak gitu sih. Aku juga suka gitu. Masjid kok punya jin kok punya masjid? Enggak apa-apa. Bu, enggak apa-apa, Bu. Ya, coba. Lanjut. Yang sholat itu roh, Ini yang masjidnya juga roh lagi tuh. Bang Abdul, minta maaf ya teman-teman gue, mic-nya hancur tuh, murah-murahan itu. Coba Mbak Sophie itu gimana Bu? Mbak Sophie. Iya, pertanyaan saya Pak, siapa yang rasul yang diutus untuk mengislamkan bangsa jin? Silakan Bang Abdul lah. Kalau tadi pertanyaan Bu Sofi seperti itu, siapa yang mengislamkan bangsa jin? Ya, Rasulullah baginda Muhammad SAW. Betul dong, berarti rasul untuk bangsa jin Muhammad, betul? Untuk diculik bukan. Ya, garis bawahi. Kok diculik Tapi bukan? beliau digoda. Dikatakan di sana satu diculik sama jin, diterbangkan. Kan hasutan. Iya benar. Tapi gini Mbak Sophie, biar kita dengar dulu, kan tadi kan Bang Abdullah kan sudah dengar, nggak apa-apa kita dengar dulu. Aku catat kok. Tadi benar, silakan Bang Abdullah. Jangan ke Mbak Sophie. Aku. Ya oke, baik. Tadi di hadis Tirmizi 381 itu beracuankan kepada surat Al-A'qaf ayat 29. Ya, di mana Di surat Al-A'qaf tidak ada pembahasan baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW diculik. Nah, itu kan di Quran. Hadis itu kan mengatakan diculik. Hadis itu. Bang. Enggak gini Bang, surah Al-A'qaf itu kan sebetulnya general kan. Ya kan? Nah, hadis ini kan justru lebih spesialisnya. Dia penjelasan. Asbabul nuzulnya. Asbabul nurutnya Bang Abdullah.
ya maksudku gini bang, ini kan Surat Al-Aqaf 29 ya. bukan, no, stop, Bacakan. bukan, no, salah, bukan, jangan Al-Aqaf ya dibaca bang. Kita tidak Bang Adrian, dengar dulu, bang, Gini, dengar Bang dulu, Adrian, gini. dengar nggak, bang Abdul, abangku, bentar. Gini loh, si Mbak Sopi itu kita tadi kan sudah membaca sama-sama di teksnya itu diculik gitu. Gue harus perjuangkan itu karena memang gue sama-sama melihat itu diculik. Nah, sekarang saya mau tahu Pak, kita itu mau tahu kenapa itu menggunakan kata diculik, tapi kamu bilang tidak diculik. Jangan ke Al-Aqaf, karena kamu kalau ke Al-Aqaf itu beda lagi. Ini lagi ngomong tentang asbabun nurut Pak. Baik, Nah, sudah coba saya jelaskan. Hadis itu kan buatan manusia ya Bang Adik ya. Manusia yang Terkadang manusia yang ada yang enggak, manusia yang enggak, sebentar. Manusia yang apa, Pak? Membedah Al-Quran, cuman Saya nggak sepakat. Sebentar, Bang. Al-Hadis itu bukan dibuat oleh manusia. Sebentar dulu, Bang. Justru Al-Hadis itu mencatat tentang perkataan baginda Muhammad. Saya ingin bertanya sama Anda, Bang Adrian. Saya pengen bertanya sama Anda. Apakah Anda tahu tentang kehidupan kakek Anda? Kalau Anda tidak diceritakan oleh ayahanda Anda. Nah, apakah juga ayahanda Anda tidak meleset dalam menceritakan? Seperti itulah hadis. Ya. Oh, bukan begitu permasalahannya. Paham, tapi gini, saya tanya begini, apakah baginda Muhammad menjelaskan seperti ini tanpa ada campur tangan Allah? Itu kan yang melihat kan kaumnya, kami kata dia. Astaga Tuhan. Kami mengatakan beliau diculik. Iya, hadis itu kan bukan hanya perkataan baginda Muhammad, tapi apa? Enggak bang. Fokus dulu tadi perkataan, gue nggak mau lari bang ya. Fokus dulu, gue pengen tahu gini loh bang. Si Mbak Sopi itu menyebut kata diculik ya. Gue harus luruskan itu. Jangan tunjukkan kalau kamu bilang tidak diculik. Ini permasalahannya Mbak Sopi ini berarti memelintir. Tapi sementara kita melihat barang-barang kita lihat itu memang diculik. Nah, sekarang penjelasan kamu kenapa itu hadis itu menyebut diculik. Ini konsekuensi logisnya itu ke hukum, Pak. Karena Mbak Sopi ini memelintir. Nah, gue pengen nanya malu, kenapa di situ kamu bilang ditulisnya bang? Kenapa di situ ditulisnya diculik? Enggak, bentar bang. Kenapa di situ ditulisnya diculik? Kamu bilang nggak diculik. Gue pengen tahu. Jangkau. Jelaskan. Tadi saya sudah jelaskan. Hadis itu buatan manusia, ya. Tadi saya sudah berikan ilustrasi juga. Anda, iya buatan manusia hadis itu. Berikan ilustrasi juga. Anda, iya buatan manusia hadis itu. Sumbernya? Dari si Fulan. Sumbernya? Si Fulan. Dari Al-Quran. Tapi ketika membedah itu ada yang dilebih-lebihkan gitu loh bang. Contohnya nih surat Al-Aqaf, tidak ada dikatakan di situ Nabi Muhammad SAW diculik oleh jin, tapi dan ingatlah ketika kami hadapkan segerombolan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran. Ini Al-Aqaf nih langsung. Enggak, dari ayat itu apa? Nabimu diculik dari jin bang, nggak kelihatan. Iya bang. Nggak ada. Iya. Kita lagi ngomong tentang teks nih bang. Gue nggak mau ngomong ke Al-Aqaf. Kalau mau Al-Aqaf kita beda lagi, gitu loh. Nah si Mbak Sopi ini sudah diculik. Gue itu pengen tahu ini siapa yang melintir, si Mbak Sopi atau orang kamu? Lah Mbak Sopi itu kan masih diculik. Aku pengen tahu. Lu jangan cuma ngasal-ngasal nuduh gitu loh. Kamu itu ditulis diculik, tapi kamu itu bukan diculik. Loh, maksudmu apa? Berarti kamu memelintir hadis. Loh, makanya kan gue bilang justru siapa yang melintir, Mbak Sopi atau kamu? Berarti kamu memelintir hadis. 181. Itu kan loh Hasan. Kisah Muhammad diculik oleh jin ini kisah yang valid ya, valid. Kan tentang Muhammad diculik sama jin, diterbangkan, waktu itu dicari kemana-mana nggak ketemu, ternyata dia tuh dibawa goib kepada bangsa jin, dia terbang kepada bangsa jin pada waktu itu. Begitu. Nggak, maksudnya dia diculik itu Mbak, yang lo tahu, sejauh yang lo tahu, dia diculik itu rohnya atau secara fisik?
Nggak dijelasin. Pokoknya dicari-cari nggak ada Muhammad semalaman sama sahabatnya. Nah Dan itu loh. Muhammad itu diculiknya pada waktu dia di kuburan, gitu loh teman-teman. Oh ya, pas itu si baginda Muhammad itu lagi sedih gitu ya. Nih dia ke kuburan. Nah disitulah dia dicari nggak ketemu. Ternyata dia semalaman nggak ketemu. Dia lagi diculik oleh bangsa jin. Bahkan ketika Ibn Mas'ud mau melihat jin, Muhammad membuat lingkaran. Kamu pernah tahu nggak? Muhammad berkata sini, kalau kamu mau melihat jin, terus dia Muhammad buat lingkaran, terus dia bacain ayat-ayat Quran, terus Ibn Mas'ud melihat itu. Jin itu kan setan. Setan itu berdatangan ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran itu. Kamu nggak tahu itu? Aduh, kasihan sekali ya. Tadi aku udah putarkan dari videonya Ustadz Yasir Kadi. Tapi minta maaf Mbak Sophie, tapi gini loh, gue penasaran tuh kata diculik itu. Aku ngerti, aku tahu tuh tentang riwayat itu, tapi maksudku gini loh, gue tuh nggak suka gitu kalau bilang, oh itu nggak diculik, tapi yang kita lihat diculik. Itu yang sering gue hadapin sama teman-teman Muslim yang oknum-oknum di TikTok ini loh. Bagaimana kita baca diculik, tapi kamu bilang tidak diculik? Itu yang gue nggak suka. Dasarnya karena itu konsekuensinya tuh hukum Pak. Ini enggak, konsekuensinya itu hukum Pak. Karena itu yang dipelintir ini pasti si Mbak Sophie. Gue pengen nanya sama lo. Sekarang gue tanya, data yang ditampilkan Mbak Sophie itu benar atau enggak? Kalau bohong kita hajar dia nih. Mbak Sophie kita hajar. Bisa dilaporin. Benar atau enggak? Harus dilaporin nih Mbak Sophie. Gimana? Data-data Tirmizi itu benar atau tidak Bapakku, Abang, Bang Abdullah? Benar atau enggak? Tentang diculik itu, tentang baginda Muhammad diculik oleh jin. Ini kan hati-hati loh, Mbak Sophie. Ini rasa loh Mbak. Karena kalau Mbak itu ngomongin tentang masalah baginda Muhammad, kata ada diksi diculik sama jin, itu rasanya tuh gak enak. Oh, gak enak ya? Tapi itu fakta loh. Loh. Pasti gak enak. Itu teks, bukan fakta. Tapi permasalahannya begitu. Teksnya begitu. Teksnya mengatakan Muhammad diculik atau diterbangkan oleh kaum jin. Ya, makanya kamu itu orang-orang Islam, kamu kasih edukasi ke kita. Muhammad gitu. Jangan ketika aku membacakan Muhammad dicekek oleh Jibril. Kan emang teksnya dicekek. Tiba-tiba mereka bilang itu bukan dicekek, didekap, dipeluk. Gimana? Mereka mengatakan dipeluk. Iya, dipeluk. Bagaimana dipeluk dengan dicekek itu beda, Pak. Namanya dipeluk itu bukan Coba aku tanya sama Fet. Kamu milih dipeluk apa dicekek, Fet? Ya, kalau Fet dicium. Masalahnya sih kalau kalian si oten-oten nggak bisa baca, kalau ditulisnya itu dipeluk berarti bacanya dicekek, ya belah ya. Bacanya terbalik. Iya, bacanya terbalik. Tapi gini, Bang Abdullah, kita kembali lagi. Enggak, kita jangan kasihnya mereka ya. Iya. Ya, enggak, maksudku jangan lari ke situ Bang. Diculik ini loh. Coba deh. Gue nggak seneng gitu loh. Datanya diculik, kamu bilang tidak diculik. Gue pengen tahu pertanggungjawabanmu Bang Abdullah. Silakan Bang Abdullah. Teman-teman jangan dipotong ya. Mbak Sophie silakan. Kenapa hadismu mengatakan Muhammad diculik atau diterbangkan jin, tapi kamu bilang tidak, Pak? Itu. Gue pengen tahu. Biar kita belajar, gitu loh. Let me know. Gue pengen tahu gitu loh. Biar kita besok-besok gak ulangin lagi kesalahan kita. Iya, aku dituduh sukanya berbohong. Padahal aku bohong itu jarang-jarang loh. Bisa dihitung. Iya gitu loh Bang Abdullah. Itu lo fokus Bang. Mbak Sophie, lo pakai 2 device ya? Maksud lo nggak bisa? Nah itu loh, kata diculik itu fokus dulu di situ. Si Bang Abdullah ini coba jelasin. Diculik itu apa Bang? Kenapa mesti diculik istilahnya? Silakan Bang Abdullah. Dan kenapa nabimu diculik sama jin gitu loh Pak? Kan jin itu setan-setan. Nggak apa-apa. Nggak, itu dulu yang pertama dulu deh. Kenapa lo bilang ditulisnya diculik? Kamu bilang tidak diculik. Itu dulu aja dulu. Itu aja dulu. Bang Abdullah. Wah, Bang Abdullah ini pasti lagi ditelepon Ustadz nih. Wah, macet. Enggak. Tar. Kelamaan ngopi dia, naik lagi. Kelamaan ngopi, keluar aplikasi. Dia enggak,
teman-teman, maksudku gini, teman-teman. Tadi kan itu kan isu yang panggil ustadzmu coba, biar kamu ditemani ya. Oh. Itu kan tadi kan isu yang ditampilkan Mbak Sophie, itu aja kita fokusin dulu. Kita fokusin dulu. Dia bilang diculik, bilang begitu nggak diculik. Itu gue penasaran. Kok bisa bilang gitu loh? Itu penerjemah itu gobloknya minta ampun berarti. Penerjemah hadis itu berarti gobloknya minta ampun. Oh Aderian, kamu itu nggak ngerti. Ya, kenapa? Kenapa sih penerjemah menggunakan kata diculik? Sama jin. Nah ini bukan penghinaan. Ini bukan penghinaan. Ditulisnya diculik sama jin. Ini bukan penghinaan. Memang itu. Coba Mbak, makanya dulu tampilin Mbak. Biasanya nanti orang-orang yang datangnya setengah-setengah kan pusing pala dia. Oh ini penghinaan nih. Lo di sono, gue di sini. Gue yang Botol kena kecap. gitu. Shalom, botol kecap Islam atau Kristen? Stop. Kita tebak, menurut lo apa? Botol Islam atau Kristen? Menurut lo? Kristen. Ya. Ada yang disampaikan nggak Pak? Stop. Kita Islam atau Kristen? Nggak Pak, biar ini tempatnya buat Islam Pak. Nggak ada Islam apa ya, susah lah kalau sama Islam. bener. Memang susah kan kita beda. Ya, Bang Abdullah aja tadi kan dia kan cuma karena itu doang, Mbak Fit. Udah aku invite, nggak mau naik ya. Kelamaan. Gimana Ya udah penuh di sini, Kok udah penuh. ada rasul bisa diculik sama jin sih teman-teman? Itu dia loh, makanya gue kesel sama Mbak Sophie ini loh. Gue ngerinya lu itu dari sumbernya nggak bener gitu loh Mbak Sophie. Pasti dong sumberku oke. Itu kan bener loh. Oke Cap, menurut Bapak bagaimana nih? Kenapa dunia Islam ini pernah diculik sama jin? Islam kan itu karangan semua. Mbak Sophie, lu nanya juga ke Islam lah, jangan kepada Kristen. Jangan kayak gitu, Bang Botol. Bapak Botol di bawah dulu ya, karena Bapak Kristen kan, kita cari tempat buat Muslim ya, karena ini tempatnya udah penuh ya. Oke, makasih. Ya sama-sama, shalom. Tadi tetap di bawah ya. Karena ini akun kecil nih teman-teman, yang akun videoku masih di ini diculik, disedot Jibril. Siapa rasul yang Saya kasih diutus kesempatan untuk untuk Muslim, untuk para ustadz untuk naik juga. Silakan Anda menjawab tema topik kita kali ini. Kalau Anda mau menjawab topiknya dengan saya. Coba apa alasannya kenapa ada nabi bisa diculik sama jin? Iya. Jadi menurut pendapat gua, kita tuh harus menghormatin tema. Tema ini tuh paling penting. Biar kita tuh dapat goalnya. Di sini tuh ngomongin tentang masalah rasul diutus sama jin. Di luar itu jangan dulu. Tentang masalah dicekek di itu perkembangannya nanti nggak apa-apa. Tapi takutnya itu tema lo, iya benar, tema lo itu nanti berkembang, Mbak. Kita nggak dapat konklusinya nggak dapat. Rasul yang diutus untuk bangsa jin. Dan apa sih pentingnya kenapa jin itu harus diislamkan, kan? Jin itu Islam kan gitu kan? Sebenarnya kalau gue boleh kritisin Mbak Sophie, kata siapa ini kan gampang. Harusnya kenapa? Tapi mereka susah jawabnya. Ada yang bilang nggak tahu, ada yang bilang Jibril, ada yang bilang Israfil, ada yang bilang Muhammad bersama Jibril, ada yang bilang Sulaiman. Tadi ada yang bilang siapa ya? Rasul yang diutus untuk bangsa jin namanya tuh jin juga. Jin siapa gitu loh namanya? Aku juga bingung gini, Mbak. Kalau misalnya rasul itu diutus untuk bangsa jin, tapi mereka beda dunia gitu loh. Nah ini loh, gue bingung. Itu nggak masuk di kepala gue. Bagaimana ada orang yang physically diutus untuk orang yang unphysically gitu loh. Apa tuh unphysically itu apa bahasa Inggrisnya? Aku kurang bagus bahasa Inggrisku. Yang apa tuh? Transcendent gitu loh. Yang nggak kelihatan. Iya. Nah itu loh. Bagaimana gitu loh Pak? Yesus itu datang kepada utuh manusia, makanya dia jadi manusia. Itu clear. Jelas gitu loh Pak.
Ya Nah, diutus ini sama manusia ya jadi manusia. ya manusia, Ada clear kan? bangsa jin, berarti Iya gitu loh. berarti termasuk kaum jin juga dong. Itu loh Mbak, itu loh maksud gue, itu yang hal yang fundamental. Padahal tadi aku bacakan di surat Ibrahim ayat 4 dikatakan si Allah ini kami tidak mengutus seorang rasul pun kecuali dari kaumnya. Itu berarti itu bagus sekali tuh Bu. Orang jin ini. Nah, lo jangan ngasih conclusion. Itu benar, itu bagus banget. Jin. Makanya Itu bagus banget. Itu bagus banget. Gitu, gue penasaran gitu loh. Urgensinya apa, Bu, Bapak, ayo, teman-teman Islam? Naik lagi, ayo kasih kita pencerahan nih. Bang Freddy, Bang Abdullah tadi ngomong kayak begitu, itu benar, tapi itu tidak, dia cuma hanya menegasikan omongan lo nggak nih. Yang muslim naik, saya kasih tempat untuk Anda. Ini muslim naik yuk. Gue undang lo. Yuk, muslim. Saya kasih tempat ya kalau Anda mau panggil ustadz-ustadzmu, ayo ke sini biarlah ustadzmu naik. Gue kawal ya, Mbak Sophia. Gue coba kawal. Apa maksudku? Lu lama mereka gak? Ini suka aja lu. Ya biasa namanya rocker, gimana sih lu, Mas Sophie? Rocker lah, lo. Kan gue suka ngerok orang gitu nggak sih? Gue udah dikawal ke Kapolda gimana sih? Gila lo, orang gue udah di luar edaran kali. Ya gitu ya, biar gue kawal ya teman-teman. Gue ngawal tuh itu biar kembali gitu loh. Gue nggak ngerti teman-teman Usam itu kok kenapa ya? Kan kita kan pada umumnya harusnya kan udah membuat karya ilmiah kan. Karya ilmiah itu tuh judul itu penting gitu loh. Judul itu menentukan kesimpulan. Lo kalau judulnya, metodologi penelitiannya itu nggak sesuai dengan judul, hancur itu. Nah, judul yang mau ditawarin di Komal ini loh, nggak mau yang lain, gue nggak mau yang lain. Tapi bukan karena gue nggak bisa. Kamu bilang tadi judul. Kalau kita bikin skripsi, bikin karya tuh judul itu kan penting ya, pemilihan judul itu penting sekali. Nah sekarang tuh Quran itu siapa tuh yang ngasih judul binatang-binatang itu ya? Enggak, gue akan membela nih. Gue akan membela karena gini. Dan anehnya antara judul dengan isi nggak ada hubungan, gimana itu? Nah itu lebih pertanyaan lo kedua lebih bagus. Tapi gini, tentang judul kitab itu nggak ada, ya, tidak ada. Apa namanya tentang judul misalnya Al-Baqarah dan sebagainya itu datangnya kemudian. Berarti awalnya mereka bikin nggak ada judulnya, nggak ada judul surahnya. Ya hanya ayat-ayat aja gitu loh. Maksudnya kalau gue ngomong jujur ya, itu kan cuma ayat-ayat yang disampaikan, itu kan cuma hanya kumpulan kertas-kertas, cuman akan dikodifikasi kan gitu. Nah, proses kodifikasi itulah memang itu sifatnya manusia yang meng-create itu, nama-nama itu, penggolongan itu. Dan itu is fine. Menurutku itu fine. Sebagai orang karya ilmiah itu fine. Nah, sumbernya ini kan yang kita permasalahkan sebenarnya sumbernya gitu. Contoh misalnya Mbak Sophie. Bentar dulu Bang Ade, bentar dulu. Diam dulu bentar ya. Bu Sophie tadi yang nurunin Pak Musa itu siapa? Ini gue bingung sama orang-orang yang naikin siapa, yang nurunin siapa, ngamuknya ke gue. Gue heran deh sama lu Pade. Gue dari tadi diam loh. Gue dari tadi nggak perhatiin HP loh. DM aku malah marah-marah loh, heran loh. Aku tuh banyak malah diem tadi. Siapa yang nurunin, siapa yang naikin loh, ngamuknya ke aku. Bukan. Iya benar, bukan Mbak Fet. Kok gue yang disalah-salah? Ini orang heran. Bukan tadi Mbak. Tadi nggak ngomong, gue turunin kok. Benar Mbak Sophie, Mbak Fet. Ntar dulu Bang Ade. Ntar dulu Bang Abe, diam dulu lah, nggak kedengeran. Kayaknya gue tadi karena dia dipanggil-panggil nggak nyaut tadi. Dia marah-marah ke aku. Kamu nggak sopan gitu. Aku aja dari tadi banyakan diam. Kamu nggak sopan ya nih. Dikiranya gue yang nurunin nama naikin dia. Dia orang pada waras nggak sih? Gue jadi tadi banyak nggak di depan HP loh. Kita panggil-panggil nggak nyaut. Ya kita turunin. Nggak nyaut dia. Tahu dia siapa. Dia marah-marah sama aku. Heran aku.
Orang-orang Udah aku bilang tadi aku kan cuma bilang Musa itu oten Bu. Ngomong gitu toh. ya, kok bilang gitu. Kok marah sama aku tuh, heran loh. Aku aja diem dari tadi. Diem aja kan. Betul. Dikiranya aku yang nurunin Bu. Ya udah lah, Orang kita aku aja tadi enggak. Kita kenal aja enggak. Enggak, heran. Aku kan cuma bilang Musa itu oten Bu. Ngomong gitu toh. Ya, kok bilang gitu. Kok marah sama aku tuh, heran loh. Aku aja diem dari tadi. Diem aja kan. Betul. Dikiranya aku yang nurunin Bu. Ya udah lah, Orang kita aku aja tadi enggak. Kita kenal aja enggak. Enggak, heran. Orang-orang ini lucu kadang. Ngamuk-ngamuk ya ke siapa coba? Kok kadang-kadang? Enggak, memang lucu terus. Lu gimana sih, Fet? Iya, Kadang-kadang makanya. lucu, kadang-kadang serius. Mereka itu deh, gue gak suka tuh. Kadang-kadang serius gitu loh. Itu masalah. Kalau kadang-kadang lucu tuh nggak apa-apa. Ayo yang muslim. Boleh kadang. Tempat kalau Anda mau naik silakan. Sama ustadzmu sekalian dibawa ya. Nah, hujan lagi tempat gua, Andre. Bersih gak? Gue buka nih. Gue pindah ke ruang sebelah ya. Di tempat mulu, aduh. Tadi si Musa itu kan kita panggil-panggil nggak mau. Maksudku, ini udah aman kan suara gua? Nggak ada hujan kan? Nah, maksudku gini Mbak Sophie, biar supaya apa namanya mereka tuh nggak terlalu panas. Gue agak menetralkan gitu loh. Kan bahasa lu kan terlalu asik gitu kan. Kalau lu ngomong gue nggak apa-apa. Nah, gue netralin lah. Terlalu terserah. Apa? Ya kalau gue ngomong lu terlalu, ya lu kan di sono Mbak, gue kan di sini, kami kan di sini. Nah itu bedanya lu sama kami. Lu kalau kita itu ya, lu nggak bisa diserang, yang diserang si Aderion Huta Barat, bukan lu. Wah si Aderion nih yang paling relevan tuh diserang. Itu makanya gue jaga gitu loh. Yang di bawah tuh nggak usah ngamuk-ngamuk, aneh-aneh. Kalau lu merasa mau naik, mungkin gitu loh. Tapi kalau di atas tuh ngomong, kalau kita panggil. Bukan, memang gue tahu tadi si Bang Musa itu memang diturunin karena memang di oten. Kita kan lagi nyari Uclim Mbak Fet itu. Dan dia ya udah marah ke aku loh, heran. Karena lu paling disayang Fet. Gimana sih mereka itu kayak ngomong kau loh Bang Adi, ngamuknya kok ke aku loh, heran. Kau yang banyak ngomong dari tadi. Iya. Iya santai aja, pokoknya lu tenang lah. Teman-teman muslim, ayo naik. Siapa Sam ini? Siapa Sam itu siapa tuh? Coba mana Sam tuh? Sam, gue kasih tau ya, si Fet itu tuh banyak kerjaannya, urusannya tuh banyak, bukan ngurusin kayak gini-gini aja. Dia itu tadi tidak on the spot, dia nggak ngerti ya. Bilang itu bercandaan itu, aku bilang tadi itu loh, yang marah. Iya Ayo muslim aja yang naik yuk, kita kasih spot 1 atau 2 spot ya, silakan Anda naik. Lu juga, gue nggak suka nih pernyataan si Mbak Sophie nih, gue nggak suka. Muslim aja gitu. Aku di bawah dah. Kita ini muslim juga Mbak Sophie. Lu nih memang nggak bisa, kita juga muslim. Nggak bener lo. Enggak gini loh Mbak. Tapi kita bukan orang Islam itu loh Mbak. Lu nggak bener loh. Dari dulu begitu aja. Pinter mulu. Ayo muslim naik muslim. Kalau nggak ada muslim ini nggak ada mainan kita. Mainin lah. Abdul Freddy udah kabur gara-gara Nabi diculik sama jin. Karena kenapa dia kabur? Menurut lo kenapa? Karena dia mau mencoba ngalihin surah Al-Kahf. Enggak. Gue gak mau. Ini loh. Maksudnya gini loh. Di sini kan kita punya tema. Nah, tema itu lo buat premisnya itu al-hadis. Gue gak mau.
disandingkan ke situ gitu loh. Itu kenapa dia kabur? Pasti dia nggak akan pernah datang lagi. Karena apa? Loh, al-Kaf itu kan berarti al-hadis kan lu harus menguasain surah apa al-wurud kan, asbabun wurud. Loh, itu kerjanya Oten. Oten itu tahu tentang asbabun wurud, Pak. Kamu pikir asbabun nuzul, asbabun wurud itu bacaan gua. Minimal. Kalau si Mbak Sophie pasti lebih. Pasti kalau gua minimal asbabun wurud. Gua tahu nih. Ini latar belakang ayat ini, Pak. Saya tahu, Pak. Karena apa? Loh, karena gue umat terjemahan. Maka umat terjemahan itu pinter. Kenapa ya? Karena kita tidak terpatok sama satu bahasa. Cuman anehnya muslim-muslim tuh protes sama aku kayak gini nih. Kemarin kan aku bilang, kalian itu muslim tuh umat buta huruf, umat botol-botol. Kenapa? Karena kalian tuh membaca Quran dalam bahasa yang kalian tidak ketahui dan kalian tuh hanya menghafal. Ada muslim satu naik marah-marah. Mbak Sophie, kamu jangan merendahkan agama Islam. Masa kami dibilang bodoh-bodoh karena kami nggak tahu artinya? Terus aku tanya sama dia, kamu baca Quran? Oh, baca. Udah khatam. Oh, dari SD saya sudah khatam, kata gitu kan. Bisa baca Quran? Bisa. Tahu artinya nggak? Iya, kita nggak perlu tahu artinya, kan botol. Dia naik motor aku malah membenarkan motor aku. Gimana sih? Lu yang botol. Berarti kan lu yang botol. Kenapa? Khatam itu bukan karena dia. Bentar Mbak. Bentar gue lagi mau nyerang lo. Khatam itu bukan tentang masalah dia tahu arti atau tidak. Dia khatam ya, itu arti khatam. Makanya kan aku bilang kalian itu menghafal tapi nggak tahu artinya. Botol. Dia naik. Jangan merendahkan Islam. Masa Mbak Sophie bilang kita nggak tahu artinya? Terus gue tanya sama dia, lu bisa baca Quran? Bisa. Khatam lu baca Quran? Udah dari SD udah khatam, SD SMP dia udah khatam baca Quran. Terus gue tanya, kamu baca Quran tahu artinya nggak? Kita nggak perlu tahu artinya, katanya gitu. Itu dasarnya di mana? Tidak perlu tahu artinya itu dari mana dasarnya? Nah itu yang gue mau tanya sama Uci. Kenapa kitab Injil, kitab kami itu diterjemahkan supaya apa, Pak? Nih, lihat ini ya. Supaya kita itu mengerti artinya. Kita tuh mengerti. Kalau kamu tidak perlu tahu artinya, loh, terus tiba-tiba kenapa kamu bilang ahli? Nah, itu penting, mesti dipopulerkan begitu. Justru gue itu lebih bangga menjadi umat terjemahan karena memang itu bukan bahasa Nabi gue, bukan. Gue itu bahasa Indonesia, kitab gue itu bahasa Yunani. How come? Terus dia bilang bisa bahasa Ibrani coba. Gue bacain dong dari Shit para Elohim atau Samalim DHARS. DHARS Hayatah Tohu Babohu. Merah kefe Beruah Elohim merah kefe. Apa nih? Terus gue bilang sama dia, coba lu tahu artinya nggak? Terus dia bilang nggak jelas, katanya dia tuh nggak mau bahasa Ibrani. Gitu. Kemudian bahasa Ibrani mencret. Gimana sih? Gue bingung. Makanya itulah kenapa pentingnya umat terjemahan, supaya kita itu mengerti, bukan supaya kita bisa baca Ibrani, bukan, supaya kita mengerti. Itulah dalamnya orang terjemahan. Itu memang pelafalan. Caranya itu yang betul. Bodoh ya di Indonesia ya. Itu dulu itu memang pelafalan. Caranya itu yang betul. Bodoh ya di Indonesia ya. Dan bahasa Arab ngaji-ngaji itu mereka tuh nggak tahu artinya. Banyak, bener. Artinya. Mbak, ini gue serius ya Mbak, malu Mbak. Gue itu punya temen Islam ke Bejibun. Apalagi gue tinggal di Bekasi nih. Ada kan kalau nggak berarti ya mereka juga tahu kok alamat gue. Nah, gue itu sering survei Mbak. Mereka tuh bahkan tau gak? Apa namanya? Sirotol Mustaqim aja mereka nggak tahu. Gue survei. Ini wallahi. Sirotol Mustaqim. Nggak tahu mereka Mbak. Mereka nggak tahu teman gue. Namanya Krisna Dwi Putranto. Alamat gue namanya Krisna Dwi Sirotol Mustaqim. Lo Dek jangan nanya kayak gitu sama gue. Coba. Mereka itu buat dia tuh asing pertanyaan begitu. Jangan nanya begitu. Itu Pak sumpah. Nanya kayak gitu sama gue. Gimana juga sama teman-teman gue, sama terus ada sepupu gue kan Muslim, terus ada pembantu gue tanya kan sama mereka, lu kalau baca Quran tahu artinya nggak?
Enggak, katanya gitu. Lah terus yang lu baca apa? Bahasa Arabnya. Jadi lu nggak baca, dia nggak ada terjemahannya katanya gitu. Arti kan gini Mbak ya. Arti kan concern apa fokusnya mereka tuh bukan di pengertian tapi cara melafalkannya, bener gak? Betul, panjang pendeknya. Betul. Mereka ngetawain ala Sofi Nausro yang panjang. Lah panjang pendeknya nada. Kolkolahnya ini nah, maksud gue mau nampilin gini, ini iya, maksud gue begini Mbak, biar lo tahu nih, minimal kan kita tahu perbedaannya. Kami tuh bukan yang mau menghina, maksudnya gini loh, lu tahu concernnya Islam itu tentang pembacaan pelafalannya di Islam. Panjang pendeknya nada, nahwu sorofnya itu mereka. Iya. Kalau orang Kristen itu tentang pemahamannya Pak. Makanya kita lebih maju, kita bahkan lebih membahas tentang apa? Historikalnya. Itu lebih maju. Bukan cuma hanya teks, kita ngobrol tentang masalah di balik teksnya itu, Pak. Itulah kenapa fungsinya umat terjemahan. Nah, makanya gue mau, kalau gue punya anak, gue nanti gue ajarin terjemahan. Nggak ada bahasa Ibrani belakang tuh. Ibrani, Yunani. Lo mau tau nggak? Alkitab itu teman-teman Islam, kamu tau nggak? Itu ada 3 bahasa di dalamnya. Biar kamu tahu, bukan cuma 1. Ada 3. Kita langsung belajar Ibrani, kita harus belajar sebagian kecil dari perjanjian lama itu dari bahasa Aramaik dan bahasa Yunani. Kamu pikir, coba kalau kitab itu teman-teman Islam langsung belajar. Kamu pikir, coba kalau kamu ada, Bang, kamu harus mengerti ini. Mereka mau nggak belajar itu? Enggak, mereka lebih memilih jualan bakwan. Kenapa? Perut. Mereka kan ngafalin bahasa atau artinya enggak. Kalau bahasa Ibrani enggak, gue bacain dong. Bereshit para Elohim, sama lihat Haaretz hayatah tohuvabohu, ya kan? Beruah Elohim merakefat al-penehamayin. Terus gue bilang sama dia, terjemahin tuh bahasa Ibraninya. Nggak bisa mereka. Lah, kok nggak bisa? Jadi percuma. Gue bacain bahasa Ibrani juga lu kagak tahu. Ya gitu kan, tapi kan bahasa Yunani, gue bacain dong yang gampang, yang terkenal, NRK Enhologos, Kai Hologos, Pantheon, Kai Theos Enhologos. Gue bilang terjemahin tuh ayat berapa bahasa Yunaninya. Gak tahu juga. Sedangkan waktu debater Muslim, debat sama gue, dia ngutip bahasa Ibrani, gue langsung tahu itu ayatnya di mana. Terus dia kaget. Waktu itu ingat nggak? Waktu masih ada kamu tuh, zaman di CIA dulu. Loh, kok kamu tahu ayat ini? Ya tahu dong. Lu pikir gue nggak belajar bahasa Ibrani? Betul. Dia kaget ketika dia ngomong bahasa Ibrani, gue tahu artinya tuh dia kaget. Makanya gini Mbak, makanya itulah yang mau dipopulerkan sama Edis, dan itu gue sepakat. Bukan karena Edis, gitu. Edis kan temen gue juga gitu. Karena apa? Kamu itu belajar terjemahan itu pernah. Iya, Edis itu menekankan bahwa supaya kamu tuh ngerti terjemahannya. Supaya apa? Karena memang Mbak, beneran Mbak. Kalau kita kan bergulir kan berdebat sama orang-orang memang punya interest yang sama dengan kita kan. Dia punya ketertarikan atau kepentingan yang sama supaya kita itu berdebat. Kamu coba survei kepada orang-orang awam. Tidak ada yang tahu Al-Fatihah juga, Pak. Tidak ada yang tahu. Gue itu survei, sungguh. Gue survei. Enggak gue publish aja hasil survei gue. Sumpah, Pak, Bu. Coba At-Tahrim, apalagi At-Tahrim. Oh, udah paling ngeri At-Tahrim. Gue ngomong gini. Dibilang penghinaan. Itu kenapa mereka suka ngomong menghina? Memang mereka tahu, memang itu aslinya begitu. Ini ada yang menghina. Loh, memang baginda Muhammad itu kan pada waktu itu kan di At-Tahrim itu kan masuk ke rumahnya Hafsah. Ya kan? Hafsahnya pergi. Akhirnya dia meminta kepada budaknya namanya Marekiptiah. Coba lu tanya itu orang Islam. Kamu tanya itu, enggak semua orang Islam tahu, Mbak. Siapa itu Marekiptiah? Mereka tanya, coba Marekiptiah siapa? Tukang sayur di Islam. Itu istrinya baginda Muhammad, budaknya. Bukan istrinya, budaknya. Tapi itu juga berdebat sih, Mbak. Ada yang bilang ulama itu bilang itu istri, ada yang enggak. Ada.
Nih, kita lihat Bang Edi sebentar ya. Iya, Mbak. Ini debatnya dia nih. Waduh, tiba-tiba dipanggil saudara-saudara. Berat, saudara-saudara. lucu, lucu ya Edi sih. Terima kasih. Nonton Edi sini. Mana ini? Oh, dia lagi Google. Dia pikir kita nggak tahu dia lagi Google. Tapi dia ngomong, sebentar, saya lagi dipanggil. Lucu ya. Kan kalau Anda buka TikTok gini ya, Anda keluar dari, Anda tutup aplikasinya, pindah ke pindah lamannya, Kelihatan. ya pindah tab layarnya kan ya. Ini pasti Anda kayak gini nih terjeda. Berat, saudara-saudara. Tapi lo tau nggak Mbak Sopi? Tadi ingat nggak? Memang Muhammad membolehkan umat muslim itu berdusta di dalam 3 perkara. Iya, itu ajaran Muhammad sendiri. Ya. Membolehkan atau mengajari umat Islam itu boleh untuk berdusta di dalam 3 hal. Nah, mungkin Ahmad lagi menerapkan. Silakan Ahmad, jangan lama-lama Ahmad. Terima kasih teman-teman yang support, terima kasih ya teman-teman, terima kasih. Oke lah, karena si Ahmad ini lagi live Mbak, ini lagi live Mbak. Kita dulukan ya. Aduh berat saudara-saudara. Ya seperti itu teman-teman. Ya. Bu Sophie nanti kena itu lagi Kena pelanggaran. ban, ini pelanggaran Mbak. Kena peringatan kan? Jangan lupa Kena pelanggaran ntar. channel ini yang Iya ini Mbak Sophie nanti kena pelanggaran Mbak di matiin dulu Mbak. Nah. ya. Selain dari itu semua akun-akun bukan akun saya Gak ya. apa nih kayak ini nggak apa. Dapat di TV ya. Selain daripada ini. Ya, itu tadi si Edis lagi. Mbak Sophie gue mau nanya, dia ngomong saudara-saudara tuh lo mau tau nggak? Itu aksennya siapa? Tahu. Lo nggak tahu. Si ini lo Habib itu lo siapa sih yang di penjara tuh suka di penjara tuh siapa sih namanya? Saudara apa? Iya Habib Rizik itu aksennya Habib Rizik. Kenapa dia bilang saudara? Nah, itu biar tahu tuh. Kenapa dia ngomong saudara? Teman-teman semuanya, ternyata di dalam Islam itu ada jin kafir dan jin yang bertobat, ya kan? Nah, dari diskusi tadi kita memahami bahwa jin kafir itu pernah menculik Nabi Muhammad berdasarkan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Sofiatul Al-Hayat Indonesia. Nah, sebagai orang Kristen kita perlu memahami apakah dalam teologi kita juga percaya bahwa ada jin yang masuk Kristen, ada jin kafir dan sebagainya. Nah, Alkitab dengan tegas menjawab bahwa tidak ada konsep seperti itu. Karena dalam tradisi Kristen, konsep jin atau roh tidak sepenuhnya sama dengan konsep jin dalam Islam. Namun dalam teologi Kristen ada konsep tentang roh-roh yang tidak baik atau jahat yang sering disebut sebagai setan atau roh-roh jahat. Nah teman-teman, kita bisa dengan mudah mendapati itu dalam Alkitab ya. Dalam Perjanjian Baru, Yesus Kristus sering menyebutkan tentang roh-roh jahat yang dapat mempengaruhi manusia. Contohnya bisa kita lihat dalam Markus 1 ayat 23 sampai dengan ayat ke-26. Yesus mengusir roh jahat dari seorang pria di sinagog. Nah setelah itu yang orang Kristen pahami adalah ada roh-roh jahat, ada setan, dan ada malaikat yang pernah memberontak terhadap Allah, dan pada akhirnya dia dihukum, dia diusir seperti itu. Jadi tidak ada satu konsep pun dalam Kristen yang menjelaskan tentang ada jin yang bertobat, tidak ada. Dalam hal ini Kristen dan Islam itu berbeda pemahaman. Jadi kita tidak percaya ada jin-jin kafir yang bertobat. Nah,
yang membuat lucu itu, kok bisa teman-teman ya, ada jin yang bisa diinjili sampai bertobat. Entah gimana ceritanya, bagaimana kita bisa menginjili jin, bukan menginjili ya, ini kan konsep Kristennya. Maksudnya bagaimana kita bisa berdakwah dengan jin sehingga bisa membuat mereka bertobat. Ini kan lucu. Maka dalam beberapa penjelasan dari teman-teman saya, kenapa banyak orang Islam yang menggunakan dukun untuk pengobatan dan sebagainya. Karena bagi mereka, ketika kita pergi ke dukun dan dukun itu bisa memberikan kebaikan kepada kita dalam hal ini menyembuhkan kita, maka itu hal yang baik. Itu tidak apa-apa. Sedangkan di dalam kekristenan, penyembuhan di luar itu, pokoknya penyembuhan yang orang Kristen pahami itu pergi ke dokter, minum obat sembuh, atau didoakan dan setan keluar dari orang tersebut sembuh. Jadi hanya ada beberapa opsi itu. Tidak ada opsi-opsi yang lain. Nah, kemudian banyak orang Kristen yang mungkin pergi ke dukun. Mereka tidak sedang melakukan sesuatu yang diizinkan oleh agama. Murni mereka lakukan perdukunan, itu adalah penyesatan. Itu adalah tindakan-tindakan yang tidak diizinkan oleh Alkitab atau oleh Tuhan Yesus. Nah, jadi berbeda teman-temannya. Jangan pernah menyamakan konsep Kristen dan konsep Islam. Karena dalam hal ini sama. Nah, diskusi kali ini saya pikir Bu Sofiatul telah mempresentasikan dengan baik, argumentasinya sungguh luar biasa. Semoga kita tercerdaskan dengan diskusi-diskusi seperti ini teman-teman ya. Jangan bosan-bosan untuk belajar, jangan bosan-bosan untuk terlibat dalam pelayanan penginjilan melalui media sosial dengan cara like, komen, dan subscribe setiap channel Jalan Kristen. Dan kalau bisa, sebarkan setiap konten-konten tersebut agar konten-konten diskusi ataupun pelajaran yang diberikan oleh para apologet Kristen itu bisa diterima oleh banyak orang, dipelajari oleh banyak orang, dan kita mendapatkan banyak pelajaran. Sekian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.